Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan bidang akademik ya, Dr. Ita, kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura yang saat ini kita bertemu secara daring ya Bapak Ibu ya. Jadi senang sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu secara daring dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi kami diminta begitu, jadi kami perwakilan daripada pusat e-learning yang berada di bawah LP3M, diminta menyampaikan begitu tentang sistem e-learning Universitas Tanjung Pura dan penggunaan learning management system UNTAN gitu. Jadi di tujuan dari kegiatan ini sebetulnya selain memang pemahaman tentang sistem e-learning yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami hal tersebut, dan kemudian kita akan menghasilkan satu buah topik sederhana Bapak Ibu dengan menggunakan learning management system. Jadi dari yang pernah kami lakukan di beberapa fakultas 3 jam begitu ya sampai pukul 12 harusnya bisa menghasilkan satu topik perkuliahan sederhana, dan kami juga melihat bahwa Fakultas Kedokteran sebetulnya juga sudah cukup banyak yang mengimplementasikan learning management system. Baik, di sesi pertama tidak sampai 10 menit saya akan menyampaikan sedikit penyegaran terkait e-learning Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita langsung praktek, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti step-stepnya atau kemudian mungkin melihat dulu gitu ya, dan sambil mencek kemudian gitu ya, entah itu di video atau dicoba kemudian. Jadi silakan saja mekanismenya Bapak Ibu bisa atur sendiri begitu. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Kita terutama pada masa pandemi ini terutama pada masa pandemi ini kita sangat familiar begitu dengan meeting application ya. Kita sering menggunakan, mungkin hampir setiap hari menggunakan Webex, mungkin Zoom atau Google Meet begitu. Kemudian juga kita familiar dengan beberapa online learning application seperti Kahoot, Quizlet atau Google Classroom mungkin dan lain sebagainya begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita sudah otomatis ber-e-learning begitu. Nah, itu yang perlu kita jawab juga begitu di akhir daripada kegiatan ini. Nah, salah satu untuk menjawab itu tentu kita perlu tahu Bapak Ibu terkait e-learning gitu ya. Jadi e-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik dan atau teknologi informasi sebagai sarana pengantaran bahan ajar maupun sarana komunikasi dan administrasi pembelajaran. Nah, sebenarnya saya yakin di sini kita semua mungkin sudah sangat paham, tetapi ada hal yang penting yang disampaikan adalah administrasi pembelajaran. Nah, administrasi pembelajaran tentu tidak hanya administrasi yang berakhir di dosennya saja, tetapi juga administrasi pembelajaran yang bisa monitor begitu ya, atau dikontrol oleh institusi dalam hal ini sebagai penyelenggara pendidikan, atau yang paling dekat dengan kita program studi, jurusan, fakultas, bahkan sampai universitas sebenarnya harus memiliki administrasi pembelajaran yang kita lakukan. Jadi tidak berakhir hanya di handphone kita atau di laptop kita saja begitu. Nah, kita coba lihat e-learning itu sendiri, karena sebetulnya selain sebuah teknologi, ini sebuah konsep gitu, terminologi yang tentu kalau di dalamnya ada terminologi, di dalamnya ada standar-standar yang melekat di dalamnya begitu. Nah, e-learning tentu melekat di dalamnya adalah standar pedagogi yang tepat. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Nah, nanti kita bisa lihat begitu Bapak Ibu. Nah, e-learning sendiri memiliki beberapa komponen begitu atau syarat begitu yang harus ada ketika kita menyelenggarakan e-learning secara sistemik begitu. Pertama yang kita perlukan adalah sistemnya. Jadi sistemnya dalam hal ini adalah learning management system. Jadi learning management system ini Bapak Ibu adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasikan proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya manajemen kelas, penilaian,
evaluasi, dan semua fitur-fitur pembelajaran secara online, proses belajar mengajar secara online begitu. Nah, kemudian kita juga perlu portal. Jadi sistem e-learning atau learning management system yang ada di e-learning itu adalah ibarat rumah begitu, ibarat rumahnya sistem pembelajaran daring begitu. Nah, selain sudah punya rumah, kita harus isi rumah itu dengan konten-konten pembelajaran yang baik begitu. Dan kemudian kita juga perlu hardware infrastructure seperti server, klien, dan seterusnya. Nah, ini untuk memfasilitasi student, teacher, dan admin. Jadi admin di sini tadi Bapak Ibu mulai dari universitas hingga ke program studi. Jadi semua level tadi memiliki akses begitu untuk pembelajaran yang kita miliki begitu. Jadi e-learning harusnya mampu mengakomodir itu dan memfasilitasi Bapak Ibu hingga ke tahap tersebut begitu. Nah, kemudian ada hal-hal yang ini saya mengingatkan saja bahwa e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Jadi sebenarnya dengan ber-e-learning kita dosen menjadi lebih sibuk. Jadi sama sekali tidak menggantikan peran kita sebagai dosen atau pengajar gitu. Karena memang kita menjadi lebih sibuk. Nah, e-learning juga mendukung proses pembelajaran dengan keunggulan aspek waktu, jarak, dan ruang. Dan hal yang penting adalah ini, Bapak Ibu. Jadi e-learning mengakomodir fungsi pembelajaran dari sisi suplemen, komplement, dan substitusi. Jadi e-learning bisa kita mulai dengan fungsinya sebagai tambahan gitu. Jadi kalau di fungsi tambahan, e-learning sebetulnya tidak mewajibkan mahasiswa atau proses pembelajarannya itu dilakukan dengan learning management system. Namun proses misalnya perencanaan, kemudian proses pemberian materi, unggah tugas, semuanya dilakukan di dalam LMS. Tetapi mahasiswa tidak diwajibkan. Jadi masih boleh kita tatap muka begitu ya, atau mahasiswa kemudian ada yang mengirimkan via datang langsung dan lain sebagainya. Atau komplement. Jadi kalau komplement mahasiswa sudah mulai diwajibkan untuk beberapa kali pertemuan gitu. Kemudian yang substitusi yang sekarang kita alami gitu. Jadi substitusi ini keseluruhan atau fully online, jadi seluruhnya dilakukan secara online. Jadi yang mana sebenarnya ini tidak mudah Bapak Ibu kalau kita merujuk pada universitas, karena kalau kita ini kan konvensional university begitu. Kalau universitas-universitas yang memang memfasilitasi distance learning pun sebenarnya masih ada tatap mukanya. Di akhir tahun mereka biasanya masih datang begitu. Ada yang menyebutnya sebagai part-time student dan lain sebagainya. Jadi masih hadir begitu, masih dibutuhkan kehadiran, masih ada tutorial yang diberikan. Nah, memang ini jadi sebuah tantangan dengan kondisi saat ini. Nah, dengan suplemen, komplement, dan substitusi kita sebetulnya masih bisa memilih dengan suplemen dan komplement kita masih bisa memilih pokok bahasan atau meeting yang mana yang akan kita daringkan, sehingga kita bisa memilih capaian belajar yang mudah gitu atau capaian belajar yang moderate gitu. Nah, substitusi kita nggak punya pilihan, baik itu sulit, moderate, ataupun mudah harus kita daringkan gitu. Nah, tentu kalau capaiannya sulit, semakin sulit pula kita menyiapkan pembelajaran daringnya. Jadi apa saja yang harus kita siapkan? Tentu untuk mencapai, misalnya kalau saya mungkin karena orang teknik, misalnya capaian belajar yang sulit itu adalah mahasiswa mampu mengelas misalnya gitu ya. Kita tidak hanya cukup tentunya hanya memberi PowerPoint begitu materi kuliah. Tentu kita harus melakukan hal yang lain untuk dapat tahu bahwa mereka mampu menjelaskan bagaimana proses mengelas yang baik. Terus kemudian kita juga dapat melihat motorik proses mengelas itu sendiri. Nah, mungkin kalau di bidang Bapak Ibu ya lebih beragam begitu ya. Jadi akan memang sulit begitu kita mengecek
ketercapaian pembelajaran itu sendiri kalau misalnya capaian belajarnya sulit. Nah, itu yang kita harus pikirkan bagaimana mendaringkan hal-hal yang sulit itu tadi. Nah, nanti kita lihat aktivitas-aktivitas apa yang bisa kita lakukan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian moda komunikasi. Moda komunikasi yang diperbolehkan yaitu sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronus ini dilakukan secara serempak dan asinkronus ini dilakukan secara tidak serempak tentunya. Jadi serempak ya seperti kita saat ini begitu, kita melakukan tatap maya, kita menjelaskan dan seterusnya, atau dengan chat gitu. Jadi chat itu adalah salah satu salah satu moda komunikasi secara sinkronus, dan asinkronus tentu mahasiswa kemudian bisa melakukan membaca materi dan lain sebagainya. Nah, learning management system Bapak Ibu mengakomodir 4 kuadran belajar, mulai dari tatap muka, tatap maya, collaborated learning, dan self-directed learning gitu. Jadi mahasiswa even kita misalnya menyelenggarakan perkuliahan tatap muka, jadi learning management system ini masih kita perlukan karena kemudian tadi mempermudah kita untuk misalnya mengecek mahasiswa apakah mereka belajar atau tidak gitu ya, self-directed learning. Karena kalau kami biasanya memberikan tugas baca gitu, PR baca begitu untuk beberapa jurnal atau bab tertentu. Nah, untuk tahu mereka baca atau tidak, mungkin kita dapat fasilitasi dengan learning management system walaupun kita melakukan tatap muka gitu misalnya, atau tatap maya, collaborative learning dan self-directed learning. Nah, ide daripada e-learning ini kan sebetulnya karena perubahan paradigma dari dari teacher-centered learning ke student-centered learning. Jadi memang LMS ini mengakomodir agar panggung perkuliahan itu menjadi miliknya mahasiswa, jadi bukan lagi miliknya kita dosen. Kalau tatap maya, tatap muka itu kan kebanyakan panggungnya menjadi milik kita begitu. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian hal yang lain adalah di sini jadi implementasi e-learning yang tepat tentu sangat ditentukan oleh perencanaan pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita persiapkan tentunya. Di sini saya mungkin nggak kelihatan ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita siapkan. Jadi ada rancangan instruksional, pemetaan analisis tingkat kesulitan, kemudian tentu kalau RPS, RPM itu sudah hal yang biasa yang memang harus kita buat begitu, baik itu tatap muka maupun pembelajaran secara daring gitu. Jadi analisis tingkat kesulitan itu akan menentukan menentukan dengan tahu tingkat kesulitannya, kita tahu juga bagaimana mempersiapkan pembelajaran daring itu sendiri gitu. Dan kemudian pengembangan, jadi ini saya kira ini sama dengan yang kita lakukan begitu, baik itu daring ataupun bukan daring. Jadi kita harus mempersiapkan course materialnya, begitu kemudian meng-online-kannya, baru kemudian implementasi e-learning itu menjadi tepat gitu. Jadi kalau ini tadi sangat berhubungan, saya mau mengingatkan lagi bahwa ini sangat berhubungan dengan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran yang tingkatnya tinggi atau sulit tadi membutuhkan persiapan yang lebih banyak dan aktivitas yang lebih banyak gitu. Kemudian ini gambaran sistem e-learning di Untan, Bapak Ibu. Kita sudah punya LMS, Learning Management System kita, platformnya Moodle. Kemudian alamatnya di e-learning.untan.ac.id. Dan sebelum sebelum COVID, yang kita adopsi adalah blended learning sebetulnya Bapak Ibu. Jadi hanya diperbolehkan 25% dari total keseluruhan tatap muka. Jadi mungkin sekitar 3,5 pertemuan begitu yang maksimal yang diperbolehkan, ya mungkin 3 pertemuan lah begitu yang diperbolehkan daring. Dan fungsi e-learning yang diperkenankan hanya suplemen dan komplement. Jadi tidak diperkenankan substitusi sebetulnya begitu, tentu itu pada masa normal begitu.
Moda komunikasi yang diperbolehkan adalah asinkronus dan asinkronus, jadi kita sudah melakukannya juga, Bapak Ibu. Jadi tentu LMS ini bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika di seluruh Untan, baik dosen dan mahasiswa, dan ada 13 mata kuliah kita yang sudah di publish di pada Kemdikbud. Jadi ini bisa diakses tentunya oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini dasar sistem yang dibangun, jadi sistem e-learning yang dibangun di Universitas Tanjung Pura, Bapak Ibu. Ini ada peraturan rektor Untan tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran daring. Jadi dari SK ini sebetulnya diatur cukup detail begitu, bahkan sampai bagaimana melakukan proses transfer kredit begitu dan lain sebagainya. Jadi sangat detail diatur. Jadi memang tinggal kita ikuti saja begitu. Jadi muatan-muatan tadi seperti fungsi-fungsi yang diperkenankan, moda komunikasi, unit mana saja yang mengatur, itu sudah dijelaskan pada peraturan rektor tahun 2018 ini. Kami, ini mungkin sedikit saja saya sampaikan bahwa kita di Universitas Tanjung Pura, seperti kita ketahui ada 2 pengguna atau penyelenggaraan daring ini, ada yang menggunakan LMS dan non-LMS cukup banyak begitu. Saat ini kami memang hanya bisa mengencourage Bapak Ibu untuk menggunakan LMS, jadi belum pada tahap mewajibkan begitu penggunaan learning management system. Nah, kami juga mengkomunikasikan penggunaan LMS dan kebutuhan teknologinya kepada unit terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, karena tanpa itu tentu sistemnya menjadi lemah, dan memang di kita belum optimal penggunaan perangkat-perangkat perangkat pendukung e-learning yang sudah kita punya sebetulnya. Nah ini Bapak Ibu, keuntungan kalau kita menggunakan learning management system sebetulnya sudah kita bahas begitu tadi sebelumnya. Jadi kita punya data pembelajaran sehingga program studi misalnya mengetahui apa saja aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan, sejauh mana, siapa saja yang terlibat, bagaimana apakah capaian belajarnya tercapai atau tidak, sehingga dapat dilakukan peningkatan kualitas pembelajaran secara kontinu begitu. Nah, di luar dapat menunjang pengambilan keputusan untuk misalnya ketua program studi, ketua jurusan, bahkan mungkin dekan dan jajarannya gitu, atau rektor dan jajarannya untuk mengetahui hal-hal tersebut dari data pembelajaran. Kemudian tentu ada beberapa program studi yang memang berpotensi untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya ini untuk membuka akses Bapak Ibu. Jadi untuk membuka akses meningkatkan kualitas manusia Indonesia gitulah kira-kira, sehingga ada juga gitu program pembelajaran jarak jauh yang sebetulnya syaratnya tidak terlalu berat ya dari sisi akreditasi, jadi minimal B begitu, tetapi kan ada konsekuensi lain begitu. Jadi ketika kita sudah menggunakan LMS, tentu kita kemudian menguatkan sistem yang ada di Untan dan memperkuat tentu. Jadi rumusan daripada sistem itu, sistem semakin digunakan akan semakin kuat Bapak Ibu, karena di dalamnya akan ada perbaikan-perbaikan. Ini saya lewat saja, dan saya ingin menyampaikan juga bahwa pembelajaran daring adalah salah satu indikator klasterisasi perguruan tinggi di sini. Jadi di kriteria proses ya, jadi sekitar 25%. Dan juga kenapa kita perlu dan di-encourage untuk menggunakan learning management system, jadi berdasarkan laporan atau surat dari Dikti tentang pelaporan penerapan pembelajaran daring yang diminta ke seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, bahwa yang dilaporkan adalah pembelajaran yang berasal dari learning management system begitu. Jadi waktu itu kami mengambil sampel Bapak Ibu. Jadi mengambil sampel dari beberapa dosen dari beberapa fakultas begitu yang mewakili Untan untuk kita laporkan. Jadi kita berikan username dan password, dan kemudian nanti Dikti mengecek begitu tentang progres penggunaan atau pembelajaran daring. Jadi
Jadi sangat kita perlukan penggunaan LMS yang sudah kita punya ini. Juga ini saya kira pemahaman e-learning yang sesuai standar sudah terjadi begitu, walaupun mungkin memang karena keterbatasan kemudian banyak juga yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi lain, tapi tentu dalam rangka melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Kemudian ya ini saya kira berhubungan dengan tadi infrastruktur teknologi informasi, dan kami juga memerlukan begitu, kami itu dalam hal ini pusat e-learning memerlukan enforcement dari unsur pimpinan untuk bisa mengencourage juga penggunaan learning management system. Ini fasilitas yang kita miliki Bapak Ibu, ini bisa diakses di pusat e-learning. Kita punya studio dan smart classroom, dan ini adalah sedikit tentang analisis tingkat kesulitan tadi Bapak Ibu. Jadi ini template sederhana yang ingin kita tunjukkan saja. Jadi ini ada beberapa bahasan mungkin dari 1 sampai 14, kemudian ini tingkat kesulitannya. Jadi kita tentukan kesulitan yang mana. Nah, nanti akan saya tunjukkan terkait dengan aktivitas mana sih sebetulnya di dalam learning management system-nya. Ini saya sekilas aja RPS. Jadi RPS tentu yang kita pakai adalah RPS dengan template yang sudah dirilis oleh P3AI. Nah, kemudian kami mencoba mendetailkan saja Bapak Ibu. Di sini misalnya metode pembelajaran Bapak Ibu kan mungkin banyak yang PBL begitu ya. Di sini metode penyampaiannya kita detailkan, ada face to face, ada electronic face to face, dalam hal ini synchronous, electronic offline yaitu asinkronus. Di sini juga kami mendetailkan assessment methodnya, ada quiz, essay, tugas terstruktur, dan lain sebagainya. Yang mana poin-poin ini, Bapak Ibu, ini ada di aktivitas learning management system yang nanti akan kita buka setelah ini. Itu kalau ini RPM saja, saya kira ini hampir sama, hanya kita detailkan dalam bentuk minggu. Kemudian ini data Bapak Ibu, sekilas perlu kami tunjukkan bahwa di semester ganjil 2019-2020 kita bisa sama-sama lihat bahwa tidak banyak di fakultas di Universitas Tanjung Pura ini yang bahkan melakukan aktivasi. Jadi yang hijau ini adalah jumlah dosen atau jumlah kelas yang melakukan aktivasi. Jadi aktivasi itu tidak menggambarkan jumlah dosen dan tidak menggambarkan jumlah mata kuliah. Ya, jadi dia menggambarkan jumlah kelas aktif saja, karena kita bisa mengajar dengan mata kuliah yang sama di beberapa kelas begitu. Jadi paling banyak pun 42 begitu, dan ini tentu untuk sebuah universitas angkanya masih sangat kecil. Ini diganjil Bapak Ibu sebelum COVID. Jadi kemudian fakultas kedokteran sudah ada yang melakukan aktivasi sebanyak 10 kelas aktif yang melakukan aktivasi, dan keterpakaian ini yang abu-abu adalah keterpakaiannya sebanyak 2 kelas yang menggunakan LMS. Kemudian di genap 2019-2020 memang melonjak karena ini sebenarnya melonjak karena COVID ini Bapak Ibu. Jadi sangat signifikan lonjakannya, dan kita bisa lihat juga fakultas kedokteran ada 81 kelas dengan keterpakaian 19 kelas. Kemudian saya langsung saja ingin membukakan Bapak Ibu LMS agar kita lihat data real pada semester ini sebelum kita nanti sama-sama menggunakannya. Jadi saya izin membuka data Bapak Ibu untuk yang semester saat ini. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini jadi saya perlu tunjukkan ini karena agar kita tahu proses monitoring administrasi pembelajaran itu seperti apa yang dimaksudkan pada penjelasan sebelumnya begitu. Dan
agar kita tahu juga tentunya tentang fungsi daripada LMS ini sendiri. Maaf ya Bapak Ibu, ini internetnya agak nggak stabil, tapi oke. Nah di sini kita bisa lihat Bapak Ibu data tentu akan diberikan akses pada akhirnya. Belum semester ini memang fakultas belum diberikan akses untuk melihat sejauh mana penggunaan daripada LMS pada fakultasnya masing-masing. Nah, namun kedepannya ini akan kita berikan. Nah, saya coba contohkan salah satu akses yang akan diberikan kepada fakultas, bahkan mungkin prodi begitu. Nah, kita sama-sama lihat di semester ini di ganjil 2020-2021 Fakultas Kedokteran. Nah, kalau kita lihat di pendidikan dokter misalnya, oke, jadi saya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, bacakan saja hasilnya. Ini saya agak kaget sebenarnya. Oke, kalau Bapak Ibu lihat di samping daripada toga ini ada jumlah begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna atau yang melakukan aktivasi ya. Jadi yang melakukan aktivasi pada pendidikan dokter masih 0, kemudian di farmasi di reguler A itu sudah ada 16 yang melakukan aktivasi, di reguler B ada 7, kemudian ini semester ini ya Bapak Ibu. Keperawatan reguler A ada 15, reguler B ada 13, profesi apoteker ada 4. Ini yang melakukan aktivasi, jadi kita cek dulu apakah sudah digunakan atau belum. Kemudian nurse untuk profesi belum ada, masih kosong. Profesi dokter juga begitu. Nah, kita randomly buka ya Bapak Ibu, misalnya di farmasi yang ada nilainya, maksudnya yang ada jumlahnya, saya random saja, saya nggak sama sekali belum pernah buka, tapi saya random mungkin yang ini kali ya. Ya, jadi ini kita buka, kalau defaultnya seperti ini Bapak Ibu, jadi dosen yang bersangkutan, pengantar ilmu farmasi dan etika kelas A2 reguler A, ini baru melakukan aktivasi, tetapi belum menggunakan belum menggunakan LMS-nya gitu. Kita coba satu lagi, misalnya ini yang akhir-akhir saja yang saya ambil, awal dan akhir, kelihatannya sama. Ya, juga masih belum, jadi saya membuka yang belum, tentu pasti sudah ada ya, barangkali sudah ada. Tadi ada satu lagi di keperawatan. Saya random buka juga masih sama ya Bapak Ibu. Baik, jadi itu kira-kira data terakhir kita untuk semester ini. Jadi mungkin Bapak Ibu menggunakan media-media yang lain begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana penggunaan LMS. Kalau kita sudah terbiasa, mestinya tidak terlalu sulit begitu Bapak Ibu. Jadi pun kalau nanti akan terkesan kompleks dan lain sebagainya, karena memang yang kita ajar adalah mahasiswa, sehingga dan capaian belajar kita pastinya lebih berat dari degree di bawahnya begitu, sehingga memang kita memerlukan sebetulnya learning management system ini. Saya izin juga, ini saya keluar dulu sebelum nanti kita pakai
kelas yang masih kosong, tapi saya izin untuk menunjukkan satu yang sudah terisi sehingga ada gambaran penggunaan learning management system sampai di mana begitu. Saya buka punya saya ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk menunjukkan proses penggunaannya saja. Jadi maaf saya lupa. Jadi kita bisa langsung mengakses alamat ini e-learning.unta.ac.id. Jadi kalau kita mengakses ini, Bapak Ibu akan berada pada tampilan seperti ini. Nah, angka-angka yang tadi Bapak Ibu ketemukan itu, ada berapa kelas yang aktif, itu karena kita baru melakukan aktivasi di sini. Jadi kalau belum aktif, di sini ada button belum aktif, aktifkan. Jadi kita diminta mengaktifkan saja. Nah, nanti akan muncul berubah statusnya menjadi sudah aktif seperti ini. Jadi mahasiswanya akan otomatis ada sesuai dengan data yang ada di Siakat begitu. Jadi ini tanpa kita inputkan. Nah, atau Bapak Ibu bisa dari Siakat ya. Jadi memulainya dari Siakat. Memulainya dari Siakat seperti ini. Ya, di sini ada e-learning, jadi Bapak Ibu bisa tunjuk e-learning dan sama dia akan menuju ke laman yang sama. Jadi kita gunakan salah satu, misalnya jika semua sudah diaktifkan, Bapak Ibu bisa menuju e-learning seperti ini. Jadi mari kalau kita ingin bersama-sama, jadi Bapak Ibu bisa ikuti, jadi menuju e-learning seperti ini. Kemudian misalnya saya membuka mata kuliah ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah mata kuliah yang saya ampu di semester ini dan yang mana yang disebut dengan proses perencanaan. Jadi ini adalah gambaran awal saja, tentu ini tidak wajib, hanya untuk mempercantik tampilan. Jadi saya kemudian menyampaikan identitas mata kuliah saya. Jadi mata kuliah saya ada apa saja, capaian belajarnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, dan kemudian saya menampilkan RPS. Jadi RPS ini file yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kalau Bapak Ibu ingin menampilkan RPS atau kontrak kuliah dan lain sebagainya. Nah, karena ini pertemuan awal dan saya sebenarnya belum mengajar untuk yang tampilan saya yang ini, saya berikan pengantar ke mahasiswa. Jadi ini semua Bapak Ibu ini adalah aktivitas kelas, aktivitas dan sumber belajar ya, sumber begitu. Jadi ini filenya dalam yang ingin ditampilkan adalah RPS. Kemudian ini pengantar. Saya memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar perkuliahan mata kuliah ini dilakukan di LMS dan kemudian saya kasih videonya. Jadi ini video yang bisa mereka akses. Kemudian di pertemuan pertama, jadi ini belum kuliah sebenarnya, ini baru informasi awal saja. Jadi apa yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian di pertemuan pertama, supaya tertib administrasi, saya tetap menggunakan aplikasi Presensi, walaupun sebetulnya LMS punya attendance begitu, tetapi saya kemudian tetap menggunakan Presensi untuk mempermudah saya juga nanti mungkin pada saat harus mencek DPNA, Presensi untuk BKD dan pengadministrasian lainnya begitu. Nah, ini adalah materi kuliah Bapak Ibu. Jadi materi kuliah ini mereka bisa download dan kemudian baca di sini begitu. Banyak cara untuk menampilkan materi kuliah, jadi Bapak Ibu bisa memberikan cara seperti tadi, atau ingin cara yang lain, misalnya inginnya mahasiswa cuma bisa akses di sini, jadi mereka nggak bisa download misalnya. Nah, itu juga nanti akan kami sampaikan cara menggunakannya. Nah, kemudian ada video umum yang saya ambil dari YouTube misalnya, jadi silakan saja diambil, tapi jangan lupa sumbernya.
Terus kemudian diskusi. Nah, diskusi ini sifatnya asinkronus, Bapak Ibu. Jadi bisa kita jawab kapan saja. Jadi tidak terikat waktu begitu kira-kira. Jadi di sini mudah-mudahan ada diskusinya. Oh, kebetulan yang ini nggak ada, Bapak Ibu, pertemuan yang ini karena masih pertemuan pertama. Kemudian chat ya. Jadi saya selalu memberikan chat. Jadi chat ini sifatnya sinkronus untuk mengetahui kehadiran mahasiswa. Untuk mengetahui kehadiran mahasiswa, saya memberikan chat, dan chat ini bisa kita atur. Artinya mahasiswa bisa ya seperti WA sebetulnya, tetapi ini terrecord di sini gitu, dan ada beberapa hal kelebihan lainnya. Nah, selain chat, saya juga menyadari bahwa karena ini pertemuan pertama, saya masih perlu WA begitu, jadi saya bisa mengembed WA itu ke sini. Dan kemudian ada video yang saya buat untuk menjelaskan materi. Saya membuatnya dengan sangat sederhana, Bapak Ibu, dengan dengan Google Meet saja saya rekam, terus saya jelaskan. Jadi sembari menjelaskan beberapa di sini adalah PPT-nya, begitu saya juga menjelaskan item-itemnya. Dan seterusnya hal yang lain yang dilakukan adalah kemudian, nah, saya mulai perlu tatap maya, jadi saya lakukan tatap maya pada saat itu dengan Google Meet. Kemudian hasil kuliahnya saya rekam dan saya upload lagi di sini. Ini hasil rekaman kuliah tatap maya. Ini semacam presensinya mereka gitu kira-kira. Ya, jadi itu Bapak Ibu, dan semua ini bisa kita restrict, bisa kita hide dan lain sebagainya. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Saya harus ke yang dummy karena kalau pakai mata kuliah saya takutnya akan mempengaruhi perkuliahan ke mahasiswa saya. Jadi saya harus balik lagi ke sini. Jadi sudah kami siapkan untuk hari ini Bapak Ibu untuk Fakultas Kedokteran. Oke, nah jika Bapak Ibu sudah masuk ke yang tadi itu ya, jadi menuju e-learning Moodle gitu, jadi sudah masuk ke alamat learning.untan.ac.id, jadi sampai di sini Bapak Ibu akan diminta akun. Jadi akun yang Bapak Ibu masukkan adalah akun yang sama dengan akun Siakat gitu. Oke, saya agak pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, supaya mungkin kalau ada yang kemudian ingin mengikuti bisa mengikuti step-step yang ada di sini. Jadi jika kita sudah berada pada tampilan seperti ini, ya, jadi ada default-nya itu akan keluar announcement. Jadi yang mana yang kita pilih adalah salah satu mata kuliah yang Bapak Ibu punya. Saya tunjukkan juga lah ya. Yang ini. Jadi ketika kita menuju e-learning itu ada daftar mata kuliah kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa tunjuk atau pilih salah satu mata kuliah yang Bapak Ibu inginkan. Silahkan. Jadi misalnya kalau saya memilih mata kuliah ini, nah nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia masih kosong ya. Kalau masih kosong. Oke. Semoga sudah. Jadi kalau misalnya ini menjadi tampilan Bapak Ibu, tampilan layar Bapak Ibu, di sini adalah kode mata kuliahnya. Kode mata kuliahnya, dan ada announcement. Jadi announcement ini adalah diskusi sebetulnya, tetapi ya by default dia akan menampilkan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak sekali menu-menu yang ada di sini. Untuk memulai menggunakan atau mengisi atau melengkapi mata kuliah kita, atau Bapak Ibu ingin melaksanakan perkuliahan,
Ya. Jadi selain menu-menu yang ada di sebelah kiri ini apa namanya? Saya menganjurkan untuk tidak dilihat dulu. Jadi kadang-kadang beberapa pengguna itu merasa terintimidasi dengan banyaknya menu yang ada di sini. Jadi padahal tidak semua menu ini harus kita pakai. Jadi menu ini dicuekin dulu sementara. Jadi untuk memulai yang harus kita lakukan hanyalah memperhatikan icon setting ini atau icon roda gerigi ini saja, tidak lebih dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di icon roda gerigi ini ada drop down yang isinya adalah ada beberapa begitu. Nah, yang perlu kita pilih pada saat memulai, Bapak Ibu bisa memilih turn editing on. Saya cek dulu ya Bapak Ibu, apakah ada kendala. Kalau ada kendala, Bapak Ibu bisa sampaikan di sini. Iya, silahkan ya Bapak Ibu. Ini saya agak jadi nggak ngecek chatnya. Oh, maaf Pak Soma, saya baru lihat mata kuliah ini. Tapi nanti kita akan akan cek ya Pak sejauh mana nanti di mata kuliah farmakoterapi. Baik, karena layarnya full jadi nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu fokus ke roda gerigi ini dan pilih turn editing on. Sebentar. Harusnya nggak gini Bapak Ibu, sebentar ya. Dia agak crash karena saya tadi sempat buka Oke, jadi ketika kita pilih turn editing on, akan berubah tampilannya Bapak Ibu. Jadi tadinya yang hanya announcement saja, sekarang sudah ada beberapa keterangan gitu ya. Ada edit yang ada orangnya, ada add an activity or resource, dan add topic begitu. Nah, sekarang flow-nya adalah kita baru akan masuk kelas begitu, baik itu kelas maya, kelas fisik ya, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah memberikan identitas mata kuliah begitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih edit yang pertama ini. Jadi karena kita belum mulai sebetulnya, jadi edit section, saya bisa memberikan informasi terkait identitas mata kuliah itu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih custom, kemudian misalnya Bapak Ibu bisa dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, atau salam-salam tertentu, salam pembuka. Mungkin kalau saya selamat datang di mata kuliah sistem informasi misalnya. Nah, di sini jadi kalau kita pilih edit section itu tadi akan muncul summary of general, dan kita pilih custom, dan Bapak Ibu bisa lengkapi
apa namanya, section name-nya menjadi selamat datang di mata kuliah atau apapun, boleh saja. Kemudian summary. Nah, summary ini adalah ruang di mana Bapak Ibu bisa memberikan identitas mata kuliah Bapak Ibu. Jadi misalnya berapa SKS, terus mungkin ada capaian belajarnya apa, referensinya apa, dan lain sebagainya. Jadi silakan tuliskan di sini. Ya. Nah, namun sebelum menuliskan identitas, saya ingin tampilannya menjadi lebih baik begitu. Nah, agar tampilannya menjadi lebih baik, caranya bisa banyak macam. Nah, salah satu yang akan saya sampaikan pada section ini adalah dengan memperhatikan icon yang ada di sini, Bapak Ibu. Ini ada icon insert or edit image. Jadi Bapak Ibu bisa pilih insert or edit image. Akan muncul jendela seperti ini, ada pop-up-nya yang apa namanya meminta kita mencari begitu ya file yang mau kita tempelkan gitu. Jadi find or upload an image. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa choose file. Saya sudah siapkan gambar, misalnya. Salah satu saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya gambar ini, picture one. Nah, kemudian kita pilih, jadi Bapak Ibu ambil di file Bapak Ibu, kemudian ini adalah penamaannya, jadi saya kira ini sederhana, begitu, upload this file. Nah, dia akan, karena gambar saya kebetulan besar, saya harus atur gambar ini, gitu. Harus atur gambar ini sedemikian rupa, caranya adalah appearance, Bapak Ibu di sini kan ada tab general, kemudian ada tab appearance, jadi Bapak Ibu bisa pilih alignment. Jadi alignment saya pilih top misalnya, ini saya mau atur supaya lebih kecil 550 366. Tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu ya, tetapi ini karena gambar saya kebetulan besar saja, jadi saya maunya gambarnya tidak terlalu besar, 550 336 insert. Kalau mau cepat ya nggak usah dikecilin begitu. Nah, di sini gambarnya sudah ada, tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa ini sebetulnya bukan ruang untuk menggambar, bukan ruang gambar, tetapi ruang identitas. Jadi gambar ini hanya untuk supaya mahasiswa kita tidak bosan gitu ya, karena monoton teks saja isinya begitu. Nah, saya ingin ada keterangan mata kuliah, jadi Bapak Ibu bisa ketik saja, atau kalau saya sudah saya siapkan apa namanya identitas mata kuliahnya. Nah, kita bisa buka di file tempat kita menyimpan identitas mata kuliah tersebut. Jadi saya buka dulu. Nah, oke. Nah, ini akan muncul identitas mata kuliah saya yang sudah saya siapkan. Saya tinggal copy saja, Bapak Ibu. Saya copy, Bapak Ibu nggak bisa lihat sih kalau ininya, tapi mungkin ini ya. Jadi saya paste di sini. Saya paste di sini, nah kemudian akan muncul ini belum ternyata. Ini nggak tercopy sepertinya. Oke, saya ulang. Saya copy dulu, kemudian saya nah,
Ya, ini adalah identitas mata kuliahnya, jadi belum RPS Bapak Ibu, jadi baru identitas mata kuliah atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan kontrak kuliah dan lain sebagainya. Kemudian save changes, kita save changes, nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah ini yang disebut dengan yang tadi edit section ini sudah berubah menjadi seperti ini, dan kemudian ini yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Jadi ini baru identitasnya, kita belum mulai perkuliahan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini bisa diikutin juga ya Bapak Ibu, saya mudah-mudahan nggak terlalu cepat menyampaikannya. Nah ini kan by default, jadi bagaimana kalau kita ingin menambahkan aktivitas yang lain gitu. Jadi aktivitas yang lain ditambahkan di sini Bapak Ibu, ada add an activity or resource. Kalau kita pilih di sini, jadi karena ini masih identitas masih belum selesai, jadi saya masih ingin menyampaikan hal yang lain. Tentu berbeda-beda antara kebutuhan kita begitu ya. Jadi ada yang mungkin sudah selesai sampai di sini saja, terus dia mulai dengan meeting pertama begitu. Nah, kalau saya mungkin misalnya pilihan saya adalah saya ingin memberikan file RPS itu ke mahasiswa supaya mahasiswa bisa merencanakan perkuliahannya. Tapi tentu itu sangat relatif, artinya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jadi, nah ini Bapak Ibu yang kami maksud activity and resource. Jadi aktivitas dan resource yang ada di sini ini yang berpengaruh ke capaian-capaian belajar. Jadi kalau capaian belajar kita kompleks begitu. Nah, mungkin kita tidak cukup hanya memberikan satu sumber belajar saja gitu. Misalnya dari file, dari e-book begitu ya, atau dari URL misalnya dan lain sebagainya. Atau aktivitasnya nggak cukup hanya kita berikan hanya kita minta mereka nonton video misalnya ya, dan lain sebagainya. Tentu ada aktivitas-aktivitas lain yang harus kita berikan, ya, misalnya penugasan ya, assignment gitu, assignment kemudian quiz ya, dan lain sebagainya yang perlu kita gunakan. Nah, sekali lagi bahwa aktivitas ini tidak harus digunakan juga secara keseluruhan begitu, tetapi tentu tadi kebutuhannya Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin tidak kita perlukan, misalnya SCORM package ya. Saya sendiri sebenarnya belum pernah menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi karena memang belum ada kebutuhan ke arah situ misalnya. Jadi saya tadi ceritanya adalah jadi setelah memberikan identitas, saya ingin memberikan file RPS. Jadi saya belum mulai kuliah nih ceritanya. Jadi belum mulai kuliah, baru memberikan informasi sebelum perkuliahan dimulai. Jadi ketika saya ingin menyampaikan RPS, karena RPS saya bentuknya adalah file, bentuknya RPS saya bentuknya Word misalnya, atau bentuk yang lain juga bisa, jadi Word, PDF, PPT, semuanya sama, resource-nya adalah Bapak Ibu pilih file. Jadi di sini ada button add, tinggal di add saja, kemudian kita beri nama RPS. Nah di sini kita harus selalu memberikan perintah ke mahasiswa kita Bapak Ibu, agar mahasiswa tidak bingung gitu. Mahasiswa tidak bingung apa yang harus dilakukan gitu kira-kira. Jadi saya memberikan perintah ke mahasiswa, misalnya mahasiswa dipersilahkan mengunduh mata kuliah, mengunduh file RPS tersebut misalnya. Nah, setelah memberikan perintah, Bapak Ibu jangan lupa di sini karena kecil jadi sering kelewat display description on course page. Jadi tanpa ini perintah kita nggak kelihatan oleh mahasiswa gitu. Jadi kita perlu memilih display description on course page. Nah, kemudian select file. Select file tentu adalah kita mengambil file yang kita punya di drive-nya Bapak Ibu sendiri, choose file. Kita choose file RPS. Silahkan saja mungkin file-file yang Bapak Ibu punya untuk sementara. Nah, di situ
Saya kasih nama file RPS, misalnya. Kemudian upload this file. Nah, nanti mahasiswa akan bisa langsung mengakses. Di sini ada beberapa settingan, Bapak Ibu. Settingan ini bisa kita setting dulu, atau kalau misalnya karena mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu ya, ada beberapa yang baru menggunakannya, memilih untuk tidak menyeting dulu juga tidak apa-apa. Jadi nanti semua dilakukan manual oleh mahasiswa gitu di sisi mahasiswa. Nanti saya akan tunjukkan juga sisi mahasiswanya seperti apa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang berkeinginan untuk men-settingnya, di sini ada pilihan appearance. Pilihan appearance ini ada automatic, ada embed, ada in pop up. Jadi kalau embed nanti dia ngebukanya di dalam LMS-nya. Kalau automatic dia di luar, jadi dia terdownload seperti keluar, terus nanti seperti membuka file biasa. Nah kalau in pop up nanti akan muncul tab baru begitu. Jadi itu silahkan saja dipilih. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin mereka baca gitu. Kalau Bapak Ibu ingin mereka baca, Bapak Ibu bisa pilih di activity completion. Jadi di activity completion-nya ini kan student can manually mark the activity as completed. Jadi kalau kita maunya dia tidak, artinya dia otomatis terreport karena number of clicking dari mahasiswa itu juga bisa terrecord di sini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu mahasiswa ngeklik berapa kali gitu. Jadi misalnya saya pilih show activity as complete when condition are met. Di sini student must view this activity to complete gitu. Jadi kalau dia nggak download itu dia nggak akan kelihatan karena mahasiswa kadang-kadang ada juga yang mendownloadnya satu orang, nanti dia share lagi ke WA gitu. Padahal kita sudah cukup mempersiapkan materinya dengan sangat baik. Kita inginkan mereka tuh terkontrol gitu ya. Jadi dengan penggunaan LMS ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa batasi. Jadi dia bisa view sampai jam kuliahnya berakhir misalnya. Di luar itu apakah dia tidak bisa? Dia bisa lihat, tapi dia tidak bisa lagi otomatis melakukan proses pencentangan gitu. Jadi pencentangan ini akan otomatis gitu. Jadi save and return to course. Nah, maka sekarang Bapak Ibu sudah punya RPS ya. Ini saya ke atasin, jadi kalau mau mengataskan dan membawakan tinggal di drag saja. Ini saya hapus saja Bapak Ibu yang announcement belum saya pakai, saya hapus. Saya pilih di edit sini ada delete begitu, jadi saya hapus saja. Saya coba sambil ngecek kalau ada pertanyaan. Oke, belum. Itu kemudian di RPS. Nah, ini saya masih belum mulai perkuliahan. Sekarang saya ingin memberikan ruang di mana mahasiswa bisa diskusi dan chat ke saya misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih masih di pengenalan ini. Jadi ini belum mulai kuliah, tetapi untuk membahas RPS saja misalnya. Bapak Ibu bisa pilih add an activity or resource, kemudian pilih chat misalnya Bapak Ibu. Jadi perlu diingat bahwa chat ini adalah sifatnya sinkronus. Sifatnya sinkronus. Nah, kemudian di sini misalnya saya sampaikan chat awal mahasiswa. Jadi ini adalah, jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan perintah ke mahasiswa kita. Mahasiswa dipersilahkan berkomunikasi di sini. Misalnya pada setiap hari Rabu, misalnya tergantung mata kuliah Bapak Ibu, hari Rabu pukul 13.00 sampai 14, nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Nanti kita capek meresponnya, karena kalau sinkronus berarti harus kita respon juga dengan cukup cepat begitu. Nah, kemudian display
description on course page. Nah, sebenarnya ini bisa diatur tanpa harus menuliskan setiap Rabu begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa chat di sini setting chat sessionnya kapan begitu, apakah mau di repeat setiap minggu, di sini ada pilihan at the same time every day, at the same time every week, dan seterusnya. Nah, saya biasanya memilih apakah everyone can view past session, saya memilih yes. Karena nanti mahasiswa hadir di sesi kita itu, Bu, Bapak Ibu, tidak bersamaan waktunya. Jadi pada saat kita sudah ngomong kan hitungan detik saja sudah lumayan kita nulis gitu ya. Nah, kita harus seolah-olah seperti mengulang karena mereka baru datang gitu. Jadi untuk supaya kita tidak mengulang, kita berikan akses kepada mereka untuk melihat past session-nya gitu. Nah, kemudian ini sama activity completion-nya, apakah ini wajib? Nah, biasanya saya mewajibkan mereka datang karena ini lebih ringan daripada tatap maya. Mereka saya wajibkan, baik itu dari sisi kuota, begitu ya, dari sisi akses dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya mewajibkan mereka masuk gitu. Mereka masuk ke dalam chat ini nanti bisa diatur di activity completion dan restrict access, nanti juga akan saya sampaikan agak detail mungkin di tempat yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi save and return to course. Nah, sekarang ini chat awal, nanti kita chatnya seperti ini. Jadi kapan kita bisa melakukan proses chatting itu sendiri? Bapak Ibu tinggal memilih chat awal ini dan akan muncul seperti ini. Click here to enter the chat now gitu. Jadi pada saat itu, nah ini akan muncul nama Bapak Ibu, nanti diikuti oleh mahasiswa kita. Dan kita tahu jam berapa dia akses, dan di situ juga biasanya kita bisa menerangkan mata kuliah yang kita inginkan. Jadi misalnya video sudah kita berikan, materi sudah kita berikan, tugas sudah kita berikan, terus tapi ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, nah silahkan saja disampaikan pada sesi tersebut. Itu kemudian saya satu lagi diskusi ya Bapak Ibu, jadi biar diskusi selesai di sini penjelasannya. Jadi satu lagi add an activity or resource. Nah, untuk melakukan proses diskusi, perbedaan diskusi dengan chat, forum dengan chat adalah bahwa chat itu sifatnya sinkronus dan diskusi itu sifatnya asinkronus. Jadi Bapak Ibu bisa pilih forum, kemudian di add. Nah, ini misalnya diskusi awal, mahasiswa misalnya dipersilahkan meninggalkan pertanyaan terkait RPS misalnya. Kita display. Nah, diskusi ini ya ada due date-nya, ada cut off date. Kalau nggak mau disentuh juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ada due date-nya ya silakan. Nah, diskusi ini kan luas begitu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau misalnya perlu ada attachment file, silakan aja di attach. Kemudian ya dan seterusnya seperti itu bisa dioptimalkan fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, bahkan kita bisa atur diskusi itu diskusi kelompok begitu. Jadi juga bisa seperti itu. Save and return to course. Nah, untuk memulai diskusinya, Bapak Ibu bisa langsung, jadi ketika sudah jadi, Bapak Ibu langsung pilih diskusi, nah baru add a new discussion topic begitu. Jadi misalnya topik awal gitu ya, topik awal. Nah, nanti Bapak Ibu lemparkan isu-isu apa, jadi silakan di sini post forum, nah, nanti mereka mereply. Jadi mereka mereply dan kita bisa lihat sejauh mana dan itu bisa kita nilai juga Bapak Ibu. Baik. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita baru mau kuliah.
baru mau menyampaikan perkuliahan. Nah, tadi ini adalah section awal. Section awal ini kayak bab begitulah Bapak Ibu. Ini jadi bab pendahuluannya begitu. Nah, kemudian kita ingin membuat bab berikutnya atau pertemuan berikutnya. Jadi kita tidak lagi ke add an activity or resource, tetapi Bapak Ibu bisa pilih add topics. Nah, di add topics, Bapak Ibu bisa pilih berapa banyak section yang mau ditambahkan. Boleh sekalian mau banyak begitu, jadi 16 kali pertemuan misalnya. Atau ya satu-satu ya. Jadi saya memilih untuk satu-satu karena nanti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau Bapak Ibu pilih 16, Bapak Ibu nanti harus maaf. Bapak Ibu harus hide karena kalau terpampang semuanya, mahasiswa kita jadi bingung biasanya Bapak Ibu. Jadi dia akan mengklik semuanya dalam satu hari gitu. Jadi walaupun sebenarnya bisa kita hide gitu. Kalau kita hide semuanya aman. Jadi karena ini contoh saja, saya buat add topic 1. Nah, ini adalah pertemuan pertama Bapak Ibu. Jadi untuk mengubah pertemuan pertama ini, Bapak Ibu bisa, ini kan by default dia akan tertulis topik 1 begitu. Jadi kalau untuk mengubahnya, Bapak Ibu bisa pilih edit yang ada di sini, kemudian edit topik, di custom, pertemuan pertama misalnya, atau nama pokok bahasannya. Saya memilih pertemuan pertama seperti ini. Nah, ini sama dengan yang di awal tadi, Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa memasukkan ruang gambar, capaian mata kuliah, sumber belajar, dan seterusnya. Ya, nah, karena saya nggak perlu banyak-banyak gambar juga, yang saya perlukan hanyalah mahasiswa bisa melakukan proses presensi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di tab baru, membuka presensinya untuk kita letakkan di sini. Jadi presensi, misalnya Bapak Ibu buka seperti biasa. Presensi untuk mata kuliah tersebut ya, saya ambil salah satu saja. Di sini misalnya ada beberapa, nah di sini Bapak Ibu bisa ambil di detail absen ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, boleh hanya mengambil kodenya saja, karena kan yang diperlukan mahasiswa cuma kode, atau QR code-nya saja, atau keseluruhannya. Saya memilih keseluruhannya, jadi Bapak Ibu bisa cara yang lain, kalau tadi kan insert gambar gitu ya, insert or edit image. Nah, cara yang lain saya ingin dengan menggunakan copy paste saja. Jadi saya print screen ini, Bapak Ibu, silahkan di print screen. Jadi saya print screen gambar ini, saya ambil sampai di sini misalnya. Kemudian saya balik lagi, Bapak Ibu, ke sini. Print screen-nya ini saya copy. Saya masukkan ke sini. Nah, kita boleh tidak menggunakan ini lagi, Bapak Ibu. Kalau tadi kan yang pertama-tama insert or edit image. Jadi kalau cara ini sebenarnya banyak. Nah, ini cara yang lain yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi kalau sudah print screen, Bapak Ibu paste di sini, bisa dipaste di sini. Nah, ini kan agak lebar gitu ya, agak lebar. Ini cara yang kedua. Kemudian kita kecilkan. Nah, ini cara yang paling mudah sebenarnya. Kita kecilkan. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau masih mau nulis sesuatu, misalnya capaian belajar, kemudian referensi. Misalnya ya, ada dan lain sebagainya, silahkan masukkan di sini, kemudian save changes. Ya,
Nah, sekarang kita baru punya anak-anak mahasiswa baru bisa presensi, kemudian kita mau memberikan materi kuliah gitu Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu pilih adalah add an activity or resource. Jadi materi kuliahnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah caranya dengan file. Kemudian Bapak Ibu bisa add. Akan muncul adding a new file untuk pertemuan pertama tadi. Ini materi, namanya saya beri materi pertemuan pertama. Materi pertemuan pertama, perintahnya mahasiswa membaca setiap slide dengan seksama misalnya. Dengan seksama, kemudian saya ambil filenya, Bapak Ibu, select file. Saya ambil yang ada aja. Misalnya ini ya Bapak Ibu yang saya ambil. Nah, saya punyanya PDF, misalnya materi pertemuan 1, kemudian saya upload this file. Nah, saya ingin appearance-nya ini jadi dia tidak terdownload di luar, nanti mahasiswa bingung. Jadi saya memilih untuk automatic-nya adalah embed. Oke, mungkin kita automatic dulu nanti supaya Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Nah, save and return to course. Kalau kita pilih automatic, Bapak Ibu ketika mahasiswa mengklik ini, dia akan terdownload gitu dan punya kita akan tertimpa gitu ya. LMS kita seperti hilang gitu, seperti ya dia tertimpa. Nah, tetapi kalau kita ubah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengubah settingannya, tinggal ke edit saja yang ada di drop down yang ada di sini, edit setting. Nah, kemudian appearance-nya saya ganti menjadi embed. Nah, gimana caranya supaya tahu mahasiswa kita membaca atau tidak? Jadi Bapak Ibu bisa di activity completion, bisa seperti ini, show activity as complete when condition are met. Jadi student must view this activity to complete. Ya karena ini file hanya view, jadi tidak ada seperti penilaian begitu. Save and return to course ini nanti bisa Bapak Ibu. Ini sarannya disesuaikan dengan jadwal. Jadi biar dia melakukan itu pada saat jadwal kuliah yang memang sudah ditetapkan begitu. Save and return to course. Nah, bedanya Bapak Ibu kalau saya pilih embed, jadi dia terembed di sini begitu. Jadi dia terembed secara otomatis di dalam, jadi kita tidak keluar. Nah, cara yang lain supaya mahasiswa kita tidak bisa, kalau ini kan masih bisa download Bapak Ibu. Kalau ini mereka masih bisa download. Nah, ini bisa mereka download. Nah, caranya kalau Bapak Ibu mau mahasiswa tidak bisa mendownload. Jadi betul-betul hanya membuka di LMS-nya. Di LMS-nya saja adalah jadi add an activity or resource. Bapak Ibu pilihnya tidak file tetapi lesson. Lesson di sini di bawah glosari, kemudian add. Nah, di sini materi pertemuan pertama.
Saya buat agak beda. Nah, kita perlu membuka Google Slide, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau mahasiswa mendownloadnya, jadi caranya tentu kita buka dulu tab baru. Bapak Ibu buka tab baru, misalnya jadi dibuka di drive-nya Bapak Ibu. Saya kebetulan misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Ini mata kuliah saya, salah satunya saya ambil, saya buka misalnya. Nah di sini kita pilih buka dengan, kemudian Bapak Ibu pilih Google Slide. Google Slide, kemudian di file ada pilihan publikasi di web. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu pilih tab sematkan. Nah, di sini saya mau ukurannya kecil saja. Publikasikan. Ini bahasa Indonesia kebetulan, Bapak Ibu. Ya. Ketika publikasikan, kita dapat kode gitu. Kita dapat kode, nah ini yang kita copy Bapak Ibu. Bapak Ibu copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke, nah di sini kan tidak ada, enggak kelihatan, jadi Bapak Ibu pilih icon yang ada di sini nih, ini icon toolbar toggle, di situ akan muncul lebih detail. Nah di sini ada yang namanya edit HTML source. Edit HTML source Bapak Ibu pilih. Nah, kemudian di paste di sini, dipastekan di situ di HTML source editor, kemudian diupdate. Setelah diupdate, Bapak Ibu display save and return to course. Nah, sekarang mahasiswa tidak bisa mendownload, tetapi mereka harus buka di sini. Jadi nanti akan jalan begitu, tergantung berapa detik yang mau kita sampaikan gitu kira-kira. Jadi ini file Bapak Ibu, ini bukan video. Ya, kalau ini mahasiswa masih bisa download, tetapi karena saya sudah memilih appearance-nya embed, jadi dia tampilnya juga di LMS begitu. Acara tersebut, kemudian setelah materi, Bapak Ibu menganggap bahwa perlu menjelaskan gitu. Jadi kan ini mahasiswa kita baca dulu, terus kemudian kita menjelaskan, dan kita tahu mungkin karena beberapa misalnya mahasiswa ada yang di luar kota, akses dan lain sebagainya. Mungkin saya nggak tahu apakah isu itu terjadi juga di Fakultas Kedokteran begitu ya, tetapi mungkin kejadian itu ada. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin membuat video secara sederhana, tentu banyak software video yang Bapak Ibu bisa gunakan. Namun untuk pertemuan yang pendek ini saya akan sampaikan sedikit video secara sederhana dengan menggunakan Google Meet gitu ya. Caranya adalah Bapak Ibu add an activity or resource, tetap terus ke lesson, kemudian di add. Nah, ini kan kita mau bikinnya adalah video pertemuan pertama, di mana pertama mungkin yang saya sampaikan pertama belum Google Meet dulu ya Bapak Ibu, belum membuat sendiri, tapi kita ambil dari YouTube misalnya. Ya, walaupun mungkin tidak semua orang mau mengambil YouTube sebagai sumber belajarnya, tapi just in case ada yang perlu. Jadi Bapak Ibu buka dulu YouTube-nya di tab baru. Misalnya saya mau mengajar information system. Ini misalnya Bapak Ibu.
computer games. The detail. Nah, saya ambil link ini, saya paste di sini. Karena dia nggak menyala, saya harus saya harus sorot dan kemudian saya insert linknya dulu ya Bapak Ibu ya ini. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kasih perintah dan jangan lupa Bapak Ibu isu copyright menjadi sangat penting. Jadi Bapak Ibu ambil di bawah sini. Sumber. Dia belum jadi link karena saya khawatir kalau tidak jadi link jadi seolah-olah ini, jadi sebaiknya dia jadi seperti link yang seperti itu. Kita display save and return to course. Nah, sekarang kita juga sudah punya materi lain dengan menggunakan salah satu video yang ada di YouTube. Nah, sekarang kalau ini Bapak Ibu tidak mau, Bapak Ibu bisa pakai video yang hasil produksi kita. Caranya sama, memilih lesson, ada sedikit berbeda, tetapi aktivitasnya sama-sama lesson. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa tidak harus seperti yang saya sampaikan karena bebas bermanuver sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ini video penjelasan misalnya ya. Sekarang kita buat Google Meet-nya ya Bapak Ibu. Saya buka Google Meet. Jadi ini saya tinggalkan dulu karena saya nggak punya HTML editornya. Jadi saya buka seperti biasa. Bapak Ibu menggunakan Google Meet misalnya. Saya menggunakan Google Meet karena durasinya agak panjang. Tentu boleh pakai yang lain. Ini contoh saja. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan ke mahasiswa saya ambil dulu bahan presentasinya di sini.